Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Handra dengan NIM 100111282025025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Cochrane. Uji Cochrane merupakan pengembangan dari uji McNemar. Uji ini dipakai untuk menguji hipotesis komparatif K sampel berpasangan atau K lebih dari 2. Apabila uji McNemar digunakan untuk 2 sampel berpasangan, maka uji Cochrane digunakan untuk 3 sampel berpasangan atau lebih. Uji ini pertama kali diperkenalkan oleh William J. Cochrane pada tahun 1950. Untuk asumsinya, yang pertama yaitu data minimal dalam skala ordinal. Yang kedua, pengamatan yang dilakukan terhadap sampel adalah saling independen. Pada uji ini hanya terdapat spesifikasi data 0 atau 1. Misalkan 1 menyatakan berhasil dan 0 menyatakan gagal, ya atau tidak, bagus atau jelek, dan seterusnya. Untuk judul penelitiannya yaitu peran edukasi terhadap pengetahuan mahasiswa mengenai analisis multivariat regresi logistik. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu edukasi. Edukasi merupakan kegiatan memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai analisis multivariat regresi logistik. Cara ukurnya yaitu dengan memberikan leaflet. Alat ukurnya yaitu leaflet. Yang kedua yaitu pengetahuan sebelum edukasi. Merupakan kemampuan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan sebelum edukasi mengenai analisis multivariat regresi logistik. Cara ukurnya yaitu dengan pengisian kuesioner. Alat ukurnya kuesioner pretest. Hasil ukur baik apabila lebih dari 50 dan kurang apabila kurang dari sama dengan 50. Skalanya itu ordinal. Yang ketiga yaitu pengetahuan sesudah edukasi. Merupakan kemampuan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan sesudah edukasi mengenai analisis multivariat regresi logistik. Cara ukurnya yaitu dengan pengisian kuesioner. Alat ukurnya yaitu kuesioner post-test. Hasil ukur baik apabila lebih dari 50 dan kurang apabila kurang dari sama dengan 50. Skalanya yaitu ordinal. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan 1 minggu sesudah edukasi. Merupakan kemampuan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 1 minggu sesudah edukasi mengenai analisis multivariat regresi logistik. Cara ukurnya yaitu dengan pengisian kuesioner. Alat ukurnya yaitu kuesioner post-test. Hasil ukurnya yaitu baik apabila lebih dari 50 dan kurang apabila kurang dari sama dengan 50. Skalanya yaitu ordinal. Untuk contohnya yaitu, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan pengetahuan mahasiswa pada saat sebelum, sesudah, dan 1 minggu sesudah dilakukan edukasi dari 30 sampel mahasiswa. Data diambil menggunakan instrumen kuesioner pretest dan post-test dengan alfa 5%. Untuk hipotesis, H0 yaitu tidak terdapat perbedaan pengetahuan mahasiswa sebelum, sesudah, dan 1 minggu sesudah dilakukan edukasi. Untuk HA-nya, terdapat perbedaan pengetahuan mahasiswa sebelum, sesudah, dan 1 minggu sesudah dilakukan edukasi. Selanjutnya kita lanjut ke tutorial SPSS. Baiklah, yang pertama, untuk uji Cochrane ini kita klik Analyze, terus klik Non-Parametric Test, dan klik Related Sample. Selanjutnya pada kolom objektif kita klik Customize Analysis. Selanjutnya untuk kolom field kita pindahkan variabel pengetahuan sebelum dilakukan edukasi, pengetahuan sesudah dilakukan edukasi, dan pengetahuan setelah 1 minggu dilakukan edukasi. Pada kolom setting kita klik Customize Test, kita centang Cochrane Key, terus kita klik Define Success dan klik First Value Found in Data. Setelah itu kita klik OK dan klik Run. Selanjutnya itu output SPSS-nya. Berdasarkan hasil uji statistik, didapatkan nilai signifikan 0,000, yang berarti kurang dari alfa 0,05, sehingga keputusannya itu H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan mahasiswa antara sebelum, sesudah, dan 1 minggu sesudah dilakukan edukasi. Karena H0 ditolak, maka dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui pasangan mana saja yang berbeda, yaitu dengan cara mengklik 2 kali pada tabel Reject the Null Hypothesis. Berdasarkan hasil uji lanjutan pairwise comparisons, terdapat perbedaan antara pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan edukasi. P-value-nya yaitu 0,0000
Terdapat perbedaan antara pengetahuan sebelum dan 1 minggu sesudah edukasi, p-value sama dengan 0,001. Namun, tidak terdapat perbedaan antara pengetahuan sesudah dan 1 minggu sesudah edukasi, p-value-nya yaitu 1. Selanjutnya yaitu penyajian data. Berdasarkan tabel, sebanyak 63,3% mahasiswa memiliki pengetahuan baik dan sebanyak 36,7% mahasiswa memiliki pengetahuan kurang sebelum edukasi dilakukan. Sebanyak 100% atau semua mahasiswa memiliki pengetahuan baik sesudah edukasi dilakukan. Sebanyak 96,7% mahasiswa memiliki pengetahuan baik dan sebanyak 3,3% mahasiswa memiliki pengetahuan kurang setelah 1 minggu edukasi dilakukan. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa edukasi berperan dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai analisis multivariat regresi logistik. Dengan terdapat perbedaan pengetahuan mahasiswa antara sebelum, sesudah, dan 1 minggu sesudah edukasi. P-value-nya yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.